jadi nggak apa-apa, kita diemin aja gitu. Dan sebetulnya aku juga sama Mami, yang paling tahu itu sebenarnya aku dan Mamio gitu. Keadaannya Mamio itu seperti apa yang paling tahu kita. Berasa rapi kan sih? Enggak ya, betul. Intinya fitnah-fitnah itu ya berkaitan dengan itu. Tetapi kami di sini tim kuasa hukum ini itu kami tidak masuk ke dalam permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya. Fakta yang sebenarnya ada fitnah, ada pencemaran nama baik, dan itu sangat merugikan Ibu Sarwenda sendiri, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Babak baru dalam dinamika kehidupan Sarwenda pasca resmi berpisah dari Ruben Onsu kembali menyita perhatian publik. Di tengah berbagai rumor yang terus bermunculan, Sarwenda akhirnya mengambil langkah hukum untuk melindungi nama baiknya. Didampingi tim kuasa hukumnya, Sarwenda diketahui mendatangi Polres Jakarta Selatan pada hari kemarin. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Ia menyerahkan sejumlah bukti tambahan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh beberapa akun media sosial. Di kesempatan yang sama, Sarwenda juga meluruskan kabar yang belakangan ramai beredar. Ia dengan tegas membantah isu yang menyebut dirinya ikut melaporkan sang mantan suami Ruben Onsu. Menurutnya, informasi tersebut sama sekali tidak benar dan telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kehadiran kita hari ini di sini bukan baru yang pertama kali ya. Jadi hari ini kita datang menyerahkan bukti tambahan aja. Sudah ada laporan polisinya. Jadi kita melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga mencemar nama baik dari Ibu Sarwenda dan juga ada fitnah di sana. Jadi kita sudah buat laporan polisi, sudah ada. Sarwenda juga sudah diperiksa, diambil keterangannya, dan hari ini datang ke sini agendanya menyerahkan bukti tambahan. Menungkin yang perlu menjelaskan itu nanti dari pihak penyidik ya, karena kita hanya menyampaikan ada pencemaran nama baik, ada Berapa akun? Sejauh ini ada berapa akun, Bang? ada beberapa, lebih dari satu akun. Kita sudah buat laporan itu dari tanggal 26 kemarin ya. Intinya fitnah-fitnah itu ya berkaitan dengan itu. Tetapi kami di sini tim kuasa hukum ini itu kami tidak masuk ke dalam permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya. Kami hanya terlibat dalam melaporkan akun-akun itu. Jadi untuk permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya itu ditangani oleh tim khusus untuk Bang Kris dengan Bang Simon ya. Artinya Ibu Sarwenda akan sampaikan bahwa dia tidak menolak semua kritikan yang ada, dia tidak menolak semua masukan yang ada kepadanya. Tentu semua kritikan dan masukan itu untuk membuat dia lebih baik, kan seperti itu kan. Hanya saja kalau memang ini sudah mengusik ketenangan beliau, makanya dia ambil langkah seperti ini. Bagi Sarwenda, apa yang dilakukan oleh sejumlah akun di media sosial dinilai sudah tidak lagi berada dalam batas yang bisa ditoleransi. Jika sebelumnya ia masih memilih diam menghadapi berbagai komentar publik, kali ini situasinya dianggap telah berbeda. Menurut Sarwenda, narasi yang terus disebarkan bukan lagi sebatas kritik atau opini, melainkan telah berkembang menjadi tudingan dan fitnah yang berpotensi mencoreng nama baik serta merusak reputasinya. Itu kan screen video dari akun-akun yang diduga mencemarkan nama baik dan melakukan fitnah. Ada berapa fitnah yang paling besar? Ada lebih dari satu, Pak. Lebih dari satu. Dari fitnah ada yang keluarga atau bundanya langsung? Ada yang langsung ke bunda, keluarga besarnya. Jadi kita poinnya di sini kan, ini kan di media sosial ya, pasti ada jejak digitalnya. Jangan sampai nanti anak-anak dari Ibu Sarwenda ini suatu waktu bisa melihat itu lagi, itu kan mengganggu perkembangan mereka. Pertimbangannya karena yang disampaikan di akun-akun itu tidak fakta yang sebenarnya, ada fitnah, ada pencemaran nama baik, dan itu sangat merugikan Ibu Sarwenda sendiri, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Jadi tindakan diambil Ibu Sarwenda ini sudah dipikirkan dengan matang-matang, sudah diskusikan dengan keluarga besarnya, karena ini menyangkut nama baik keluarga besar juga, terutama ibunya, Ibu Nanai. Jadi ini kan di media sosial ya, jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan. Jangan sampai nanti itu mengganggu perkembangan anak-anak. Keputusan Sarwenda untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum rupanya bukan diambil secara sepihak. Langkah tersebut telah melalui pertimbangan matang dan mendapat dukungan penuh dari keluarga besarnya. Bagi Sarwenda, persoalan ini tak lagi hanya menyangkut dirinya seorang.
Ia mengaku mulai memikirkan dampak yang bisa dirasakan oleh anak-anaknya jika berbagai kabar bohong dan fitnah terus dibiarkan beredar tanpa batas. Kekhawatiran itulah yang semakin menguatkan tekadnya untuk mencari keadilan. Upaya hari ini yang diambil oleh klien kami, langkah hukum tegas dan terukur yang diambil oleh klien kami ini sudah sangat dipertimbangkan dengan matang. Kenapa klien kami mengambil langkah ini? Ya, karena memang berita-berita yang berkembang ini sudah cukup mengganggu klien kami, terutama keluarga besar dan anak-anak pastinya. Di lingkungannya sendiri pun anak-anak sekarang memang betul-betul Ibu Sarwenda itu sangat menjaga anak-anak dan memfilter semua anak-anak daripada sosmed. Karena kan seliweran berita-berita yang hadir ini cukup sangat mengganggu mereka. Makanya ketika langkah hari ini diambil oleh Ibu Sarwenda sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, didukung tentunya oleh keluarga besar. Ini upaya dari Ibu Sarwenda untuk melindungi orang-orang di sekitarnya juga, terutama yang pastinya Ibu Sarwenda sebagai seorang pimpinan juga dalam menjalankan usaha-usahanya, dia juga memikirkan orang-orang di sekitarnya, juga dengan pekerjaan-pekerjaannya juga, keluarga besarnya, anak-anak. Jadi Ibu Sarwenda hari ini dengan mantap diambillah langkah ini. Perhatian publik juga tertuju pada sosok yang belakangan kerap dikaitkan dengan Sarwenda, yakni Giorgio Antonio. Pria yang akrab disapa Gio itu akhirnya ikut angkat bicara setelah konflik yang menyeret nama Sarwenda dan Ruben Onsu semakin ramai diperbincangkan. Momen tersebut terjadi saat Gio melakukan siaran langsung dari sebuah salon. Di hadapan para penonton, ia menyampaikan pesan yang cukup menyentuh. Secara khusus, Gio meminta warganet untuk menghentikan segala bentuk perundungan maupun komentar yang berpotensi menyakiti Sarwenda. Menurut pengusaha berusia 32 tahun itu, di balik berbagai pemberitaan yang beredar, Sarwenda tetaplah seorang ibu yang sedang berjuang membesarkan kedua putrinya. Karena itu, ia berharap publik bisa lebih bijak dalam memberikan komentar, mengingat setiap ucapan di media sosial bukan hanya berdampak pada Sarwenda, tetapi juga dapat memengaruhi perasaan dan tumbuh kembang anak-anaknya yang masih membutuhkan ketenangan. Jadi nggak apa-apa, kita diemin aja, gitu. Dan sebetulnya aku juga sama Mio, yang paling tahu itu sebenarnya aku dan Mio gitu. Keadaannya Mio itu seperti apa yang paling tahu kita. Berasa rapi kan sering. Udah ya, lebih rapi. Iya, ada kerugiannya. Apakah hilang pekerjaan atau seperti apa? Ada itu kan di lingkungan pekerjaan terganggu juga ya Ibu Sarwenda ya, terus secara psikis juga kerugiannya. Namun, upaya Gio untuk membela Sarwenda rupanya belum sepenuhnya mendapat respons positif dari publik. Alih-alih menuai dukungan, kemunculan dan pernyataannya justru memancing gelombang reaksi beragam dari para warganet. Di kolom komentar, tak sedikit netizen yang memilih melontarkan sindiran ketimbang memberikan apresiasi. Bahkan, sebagian di antaranya menyebut aksi pembelaan Gio terkesan seperti pahlawan kesiangan, seolah baru muncul ketika polemik sudah terlanjur menjadi sorotan luas. Gak tahu diri sok pahlawan, kok bisa sih mataku ngeliat ini orang jadi jelek semenjak ada masalah? Pengennya dia itu mah dijelek-jelekin biar viral dan masuk pemberitaan mulu tiap hari. Jangan kepancing guys, anyepin aja. Lagian siapa dia, artis juga bukan, ujar para netizen. Jadi kalau kubu-kubu sana mau asumsi, jelek-jelekin, mendingan jelekin aku aja, nggak apa-apa daripada Mio punya anak kok, guys. Pasti kita pengen berikan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengar kan. Mio punya 2 anak, dan dia perempuan gitu, jadi tolonglah gitu ya. Apalagi kalian yang wanita-wanita, masa wanita jatuhin wanita, gimana sih guys? Ngomong-ngomong enak